Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya sayangi, bertemu kembali dengan saya di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak atau pemrograman mobile. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, mengenai control panel. Yang kedua, database. Dan yang ketiga, tabel. Menurut Arif Hidayat, control panel atau sering disebut dengan cPanel merupakan panel kontrol terproteksi. Untuk masuk, perlu menggunakan username dan password. Informasi alamat akses cPanel dan login ada dalam email aktivasi hosting. cPanel sendiri ditampilkan dalam format web-based, artinya bisa diakses melalui browser internet, semisal Internet Explorer, Firefox, Safari, dan lain-lain. Fungsi cPanel adalah sebagai jembatan perintah-perintah teknis ke program komputer pendukung website yang berada di web server. Program pendukung website misalnya ada database MySQL, Apache, atau Lightspeed, PHP, dan lain-lain. Karena fungsinya sebagai jembatan, maka web designer bisa mengelola kebutuhan dari website yang kita miliki. Untuk penyedia layanan hosting, di sini saya akan memberikan contoh dari penyedia layanan hosting dari ID Web Host. Adapun langkah yang perlu dilakukan yaitu mahasiswa menuju ke link penyedia dari layanan hosting. Nah, di sini saya sudah masuk di layanan hosting di ID Web Host. Untuk pertama kalinya kita akan diminta untuk mengisikan login yang terdiri dari alamat email, password, dan kode validasi. Baik, saat ini saya sudah berada di halaman login. Saya akan coba masukkan terlebih dahulu, kemudian masuk. Nah, setelah masuk maka kita akan berada di dashboard utama yang ada di ID Web Host. Nah, kemudian saya pilih layanan, kemudian saya tekan tulisan choose. Selanjutnya saya menuju ke login cPanel. Oke. Nah, setelah berada di cPanel, maka di sini akan terdapat banyak tool yang tersedia. Kemudian di mata kuliah ini kita setidaknya akan menggunakan 2 buah tool yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama ada file, kemudian yang kedua ada database. Di bagian file yang akan kita gunakan nanti adalah file manager, kemudian yang di bagian database kita akan menggunakan phpMyAdmin dan MySQL database. Menurut Nanda Novita, database adalah sekumpulan data yang disusun sedemikian rupa dengan ketentuan atau aturan tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Database merupakan kumpulan file, tabel, atau arsip yang saling terhubung yang disimpan dalam media elektronik. Selanjutnya kita akan membuat database melalui cPanel. Pastikan posisi kita saat ini berada di cPanel, di bagian tool. Kemudian di bagian database, pilih MySQL database. Setelah masuk ke bagian MySQL database, selanjutnya kita akan membuat database yang baru dengan nama Indonusa. Kemudian create database.
Jika berhasil, maka akan muncul edit the database inovasi 5 _ Indonesia. Kemudian klik tombol go back. Selanjutnya kita akan membuat MySQL user add new user. Nah, untuk username di sini kita berikan nama aplikasi _Indonesia. Kemudian isikan password dan password again. Nah, pada saat mengisikan password dan password again, pastikan strength very strong. Jika sudah, kemudian create user. Jika berhasil, maka akan muncul tulisan you have successfully create MySQL username inovasi 5 _ aplikasi _ Indonesia. Kemudian klik tombol go back. Selanjutnya, kita akan add user to database, di mana kita pilih usernya dengan nama Indonesia, aplikasi Indonesia, kemudian database-nya dengan nama Indonesia, kemudian add. Nah, untuk user dengan nama aplikasi Indonesia adalah user yang sudah kita buat sebelumnya, dan database dengan nama Indonesia merupakan database yang sudah kita buat sebelumnya. Jika sudah, klik tombol add. Nah, selanjutnya maka akan masuk ke bagian manage user privilege. Pada bagian ini, rekan-rekan mahasiswa dapat mengklik tombol add all privilege, kemudian make change. Nah, jika berhasil maka akan muncul tulisan sukses. Kemudian go back. Jika sudah, kemudian kita akan menuju ke bagian cPanel. Di bagian cPanel, rekan-rekan mahasiswa dapat masuk ke bagian database, kemudian klik PHP My Admin. Nah, pada bagian PHP My Admin, kita bisa mengecek apakah database yang sudah kita buat sebelumnya dengan nama Indonesia itu sudah tersedia. Nah, di sini sudah tersedia dengan nama inovasi 5 _ Indonesia. Oke. Nah, di sini sudah ada database dengan nama inovasi 5 _ Indonesia. Langkah selanjutnya, kita akan membuat tabel. Kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa, number of column 3, kemudian klik tombol go. Selanjutnya, bagian name, masukkan NIM, nama, prodi. Untuk NIM, tipe datanya varchar, length atau value 10, nama varchar, length atau value-nya 50, prodi, varchar, length atau value 30. Jika sudah, klik tombol save. Jika berhasil, maka akan terlihat tampilan seperti ini, di mana nama tabelnya adalah mahasiswa, terdiri dari atribut NIM, nama, prodi.